Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini merupakan perintah untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan bagi orang yang beriman. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, dan penuh maghfirah. Maka penting bagi kita semua untuk tidak menyia-nyiakannya. Momentum bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak berbuat kebaikan, dan juga memperbanyak amalan-amalan sebagai bekal kita nanti menuju akhirat kelak. Kewajiban berpuasa selama 1 bulan penuh dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di bulan Ramadan. Banyak kemuliaan yang didapatkan dengan berpuasa, tetapi tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan kemuliaan. Dalam berpuasa Ramadan, hanya orang-orang yang serius dan bersungguh-sungguh sajalah yang akan mendapatkan peningkatan takwa. Selain berpuasa di bulan Ramadan, ada 3 amalan utama yang akan mendapatkan jaminan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut amalan utama yang dapat dilakukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang pertama yaitu meningkatkan sholat. Secara bahasa, meningkatkan berarti lebih dari bulan lainnya atau kebiasaan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, berarti meningkatkan sholat dari sekedar fardu dengan yang sunnah. Artinya, selain mengerjakan sholat fardu, juga ditambah dengan mengerjakan sholat sunnahnya. Sholat sunnah adalah sholat di luar sholat fardu. Di antaranya ada sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum atau setelah sholat fardu. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh." Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, ada juga sholat sunnah lainnya seperti sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat duha, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan, sholat tarawih menjadi amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala,
maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat malam tidak hanya berhenti di tarawih. Lanjutkan dengan sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Karena sebagaimana diketahui, waktu tahajud adalah waktu mustajab untuk berdoa, apalagi dilakukan di bulan Ramadan, sehingga doa-doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, amalan yang kedua yaitu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memberikan manfaat yang sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, berinteraksi dengan Al-Quran merupakan salah satu amalan yang sangat penting di bulan Ramadan. Berikut cara yang dapat dilakukan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Salah satu dari banyaknya keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang berlipat ganda ini tentu sangat kita butuhkan sebagai bekal di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, tiap satu huruf yang kita baca memiliki 10 pahala. Dalam kalimat basmalah saja ada 19 huruf. Berarti membaca basmalah ketika membaca Al-Quran sama dengan 190 pahala. Bayangkan kalau kita membaca satu ayat, satu halaman, satu lebar, satu juz, atau satu Al-Quran 30 juz. Sungguh tidak terbayang betapa banyaknya pahala yang kita dapatkan. Cara yang kedua yaitu mengkaji Al-Quran. Banyak pahala yang didapatkan saat mengkaji Al-Quran. Selama mengkaji, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibentangkan, sehingga saat berdoa akan cepat dikabulkan, dan ketika beristighfar akan diampuni. Selain itu, orang yang mengkaji Al-Quran akan diberikan ketenangan dalam jiwa. Amalan yang ketiga yaitu memperbanyak berinfak dan sedekah. Amalan utama yang tak kalah penting adalah memperbanyak sedekah dan kebaikan. Perbanyaklah infak dan sedekah di bulan Ramadan karena bertepatan dengan waktu yang mulia, sehingga setiap amalan akan dilipat gandakan pahalanya, yaitu berupa 700 kali lipat dikali 10. Selain itu, infak dan bersedekah dapat membantu banyak orang yang membutuhkan. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, tingkatkanlah rasa kedermawanan. Berikanlah infak maupun sedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Memberi juga tidak harus dengan uang, tetapi dapat pula memberi dengan makanan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut.
tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa agar lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ketiga amalan utama tersebut, insya Allah akan diberikan kemuliaan di bulan yang suci ini. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar Ramadan kali ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa makna. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari sebarkan kebaikan agar orang lain juga merasakan manfaatnya dan pahala buat kita. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.